pagi hari yang indah ini, biarpun kita masih tetap dalam online, tapi harus tetap semangat ya adik-adiknya. Ayo, kita mau mulai, kita bernyanyi, bangkit berdiri semua. Kita bernyanyi dalam nama Yesus. Adik-adik masih tetap berdiri, kita bernyanyi lagi, hanya satu jalan ke surga. Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Kita mau mulai ibadah kita. Siapkan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya, siapkan persembahannya. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kepada Allah yang bertata dalam kerajaan surga, semua kami mengucap syukur ya Bapa buat kasih setia-Mu Tuhan hingga saat ini kami masih beroleh nafas kehidupan Tuhan dan juga kesehatan. Tuhan, hari ini anak sekolah minggu Tuhan ingin datang menghadap Engkau Tuhan, ingin menyembah dengan sukacita Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkatilah kami anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Kiranya Tuhan yang berikan kami kesehatan Tuhan dan juga sukacita Bapa dalam menjalani hari kami. Kami juga manusia yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Kiranya Tuhan ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki Minggu Rogate,
yang artinya berdoa. Untuk itu adik-adik semua, kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi. Jadi kita mau mulai ibadah kita, buka hidung jemaatnya, kita bernyanyi dari nomor 3 ayat 1 dengan 4. Kami puji dengan riang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah ke-1 sampai dengan titah ke-10. Titah ke-1, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku.
Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita angkat pujian lagi. Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dengan ayat 2. Mampirlah dengar doaku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Mei yang tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Kita sama-sama membacanya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagi. Nomor Kidung Jemaat 387 ayat 1 dengan ayat 2. Ku heran Allah mau memberi.
Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengar sebuah dari yang pendeta. Siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi dari Jemaat nomor 40 ayat 1 dengan ayat 3. Halo adik-adik sekolah minggu semua, apa kabarnya? Amang selalu berharap dan terus berdoa, adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan yang pasti masih terus semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita, meskipun masih di rumah kita masing-masing. Baik adik-adik semua, kita akan mendengarkan nats pengajaran firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitabnya supaya kita nanti dapat membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Baik adik-adik, mari persiapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sukacita, dan bahkan waktu untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing saat ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu kami akan dimampukan untuk memahaminya dan akan dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semuanya, mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya,
tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, nas pengajaran kita hari ini adalah cerita tentang pesan atau perintah Yesus sebelum Yesus naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke Galilea, ke sebuah bukit yang telah ditunjuk oleh Yesus kepada mereka. Lalu ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Loh, kok hanya 11 orang murid? Bukankah murid Tuhan Yesus itu ada 12 orang, adik-adik? Kenapa hanya 11? Oh, ternyata murid Yesus tinggal 11, karena Yudas Iskariot sudah tidak ada di sana. Kemana Yudas Iskariot? Yudas Iskariot telah mati bunuh diri setelah dia mengkhianati Yesus sampai Yesus disalibkan. Jadi murid Yesus yang tinggal hanya 11 orang. Nah, adik-adik, ke-11 orang murid Yesus ini pergi menemui Tuhan Yesus di Galilea, di sebuah bukit. Nama bukitnya adalah Bukit Zaitun. Di sana mereka melihat Yesus, lalu ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi adik-adik, ada dari murid-murid itu yang ragu-ragu. Apakah itu benar Yesus apa tidak? Yesus tahu ada yang ragu-ragu. Lalu Yesus mendekati mereka untuk meyakinkan bahwa dia adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Adik-adik semua, Yesus tahu isi hati orang. Yesus tahu semuanya tentang apa yang ada terkandung di dalam hati orang. Maka ketika dari murid-murid itu ada yang ragu-ragu, Yesus tahu. Maka Yesus mendekati mereka. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu artinya Yesus sudah hidup karena Yesus berkuasa atas kematian, berkuasa atas sorga dan berkuasa atas bumi ini. Tidak ada kekuatan yang dapat menahan Yesus di dalam kematian itu. Dia bangkit, dia menang, mengalahkan maut. Luar biasa ya adik-adik. Nah, sekarang Yesus memerintahkan murid-muridnya dan juga memerintahkan kita semua untuk memberitakan Injil. Supaya melalui pemberitaan Injil ini semua bangsa percaya kepada Yesus. Yesus mengajak kita supaya kita mengajarkan yang diperintahkan Yesus kepada kita. Jadi kita semua mempunyai tugas untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ajaran Tuhan Yesus itu adalah kasih, yaitu kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia. Mari adik-adik kita buka dulu Alkitab kita, mari kita baca dari Markus 12 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Inilah yang harus kita ajarkan kepada setiap orang.
supaya semuanya hidup di dalam kasih. Adik-adik semua pasti tahu apa itu wujud nyata dari kasih, bukan? Kita diajarkan mengampuni, berbuat baik, suka menolong sesama, mau berbagi, mau mendoakan, bersikap sopan kepada semua orang, rajin belajar, jangan bermalas-malas, taat kepada orang tua, dan perbuatan baik lainnya. Itulah bukti kasih. Yesus mengajarkan kepada kita, maka tugas kita adalah mengajarkan dan menunjukkannya kepada semua orang. Siapapun yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, kita harus menunjukkan cinta kasih Tuhan, dan dengan demikian kita sudah mengajarkannya kepada mereka. Selanjutnya adik-adik, Yesus mengatakan, jangan takut. Jangan takut dalam memberitakan Injil. Jangan takut mengajarkan kasih, meneladankan kasih. Karena Yesus akan menyertai kita semua dalam memberitakannya. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita melakukannya sendiri. Tetapi Dia akan selalu bersama kita melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan hikmat, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu adik-adik semua, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima pengajaran firman Tuhan tentang kasih Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam ajaran kasih itu dan sekaligus memberitakannya kepada semua orang. Itulah tandanya kita semua adalah orang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih buat sapaan firman-Mu dalam ibadah online kami hari ini, yang sungguh-sungguh mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam pengajaran Tuhan Yesus dan sekaligus akan mengajarkannya kepada sesama kami. Kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami biarlah kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab dengan demikianlah kami memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami berdoa dalam ibadah kami ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami semuanya ketika kami masih menghadapi penyebaran COVID-19 yang menghalangi kami melakukan berbagai aktivitas, beribadah, bersekolah, dan kegiatan-kegiatan lain. Ingatkanlah kami supaya selalu taat protokol kesehatan, supaya kami terlindung dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat orang tua kami semuanya. Tuhan memberkati mereka senantiasa dalam keadaan sehat di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan juga berkenan memberkati pekerjaan orang tua kami semuanya, supaya melaluinya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk guru-guru sekolah minggu dan para halado kami yang selalu setia melayani kami melalui ibadah online ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan juga hadir dalam kesehatan mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan hal apapun yang mereka rindukan untuk Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami supaya semakin bijaksana untuk melayani masyarakat sampai kepada pelosok-pelosok, supaya pembangunan di negara kami ini dapat berjalan dengan baik dan setiap masyarakatnya dapat merasakannya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua guru-guru pengajar, berkati semua tim medis dan gugus tugas. Dengan hikmat dari Tuhan, semuanya kami dapat melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kami sudah mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta yang dikerjakan di rumah masing-masing apa yang disampaikan oleh Pendeta. Sekarang kita memberikan yang terbaik sama Tuhan, siapkan persembahannya, kasih yang bagus dan
Baiklah adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.